Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila dimanapun teman-teman berada, selamat datang di channel Ribut Purdianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada video kali ini saya akan membagi berkaitan dengan merawat buraya ikan nila di kolam air tenang agar ikan selalu sehat dan pertumbuhannya semakin cepat. Namun jangan lupa dukung selalu channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila dimanapun teman-teman berada saat ini, kolam yang ada di depan saya ini berukuran berkisaran panjang 2,5 meter dan lebarnya berkisaran 1,5 meter. Ini saya sengaja untuk perawatan buraya hingga anakan berada di kolam ini. Kolam ini saya isi buraya atau anakan kurang lebih 1000 hingga 1500 ekor teman-teman. Dan saya pelihara dengan sistem air tenang. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai burayak ikan nila dapat dipelihara di kolam yang sederhana tanpa menggunakan aerator ataupun pompa air, atau lebih identiknya dengan pemeliharaan burayak sistem air tenang. Udah beberapa minggu air ini belum saya ganti ya teman-teman, sehingga terlihat sangat hijau dan mungkin anakan ikannya tidak terlihat secara jelas. Nah, untuk perawatan burayak di kolam air tenang yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah kualitas air. Kualitas air ini sangat menopang anakan ikan nila atau burayak tersebut akan sehat atau terancam mati. Ini yang menjadi faktor utamanya adalah kualitas air. Jadi kualitas air yang ada di kolam itu harus benar-benar baik teman-teman. Baik dalam artian sudah sesuai dengan kadar yang memang diperuntukkan bagi anakan ikan nila kita. Sebelum penebaran buraya ataupun anakan ikan, kita perlu memberikan probiotik. Nah, probiotik itu tujuannya untuk menjaga kualitas air agar supaya selalu baik teman-teman. Banyak sekali probiotik yang dijual di pasaran, di toko perikanan, toko pertanian. Tapi tentunya teman-teman harus membeli probiotik perikanan teman-teman ya, karena probiotik banyak jenisnya. Ada yang khusus buat tanaman dan ada juga untuk hewan. Nah, kalau saya sendiri menggunakan probiotik tangguh teman-teman. Probiotik tangguh ini pengeluaran dari NASA. Nah, ini memang untuk menjaga kualitas air baik di kolam anakan ataupun di kolam pembesaran saya menggunakan tangguh. Nah, selanjutnya cara pemberian pakan teman-teman. Kalau kita memelihara ikan nila anakan atau burayak ikan nila di kolam air tenang, teknik pemberian pakan ini sangat mempengaruhi kualitas air. Apabila kita salah mengaplikasikan pemberian pakan, maka kualitas airnya akan sangat
mudah menurun. Ketika sudah cepat menurun, yang terjadi adalah kadar oksigen yang ada di dalam air akan cepat menurun pula, yang dapat menyebabkan kematian massal pada anakan ikan nila kita. Sehingga perlu teman-teman perhatikan untuk pemberian pakan. Kalau saya pribadi, saya menghindari pemberian pakan jenis pakan yang mudah terlarut di dalam air, karena sifat burayak atau anakan ikan yang baru menetas atau beberapa minggu menetas itu cara makan makanannya sangat lambat, sehingga ketika kita beri pakanan yang cepat larut, maka yang dikhawatirkan adalah pakan tersebut tidak akan habis dimakan anakan atau burayak kita, sehingga makanan tersebut tercampur oleh air dan mengendap di dasar kolam. Nah, ini yang menyebabkan kebanyakan dari ikan atau anakan ikan nila kita mati. Bahkan bisa terjadi kematian massal karena tadi itu kandungan oksigennya menipis karena sisa pakan yang tidak termakan, ataupun karena kandungan amoniak yang terlalu tinggi, teman-teman. Jadi dulu saya pernah juga mengalami anakan ikan nila saya ataupun burayak ikan nila saya mengalami kematian massal. Setelah saya teliti, saya perdalam, kematian massal tersebut terjadi disebabkan kandungan amonik yang tinggi karena sisa pakan atau pelet yang tidak termakan oleh anakan ikan nila saya. Nah, oleh karena itu dari pengalaman tersebut sampai sekarang saya menggunakan pelet 781-1 seperti ini, teman-teman. Ini dari awal menetas sampai ikan menjadi anakan yang umurnya 2 bulan atau siap dibesarkan, sampai pembesaran dan panen juga saya menggunakan pelet ini. Ini tidak mudah tenggelam, sehingga kualitas airnya akan tetap terjaga, teman-teman. Namun yang pastinya karena kandungan proteinnya sekitar 30%, dan untuk menambah pertumbuhan, mempercepat pertumbuhannya, kita masih membutuhkan yang namanya vitamin, teman-teman. Untuk vitamin terserah teman-teman yang ada di toko pertanian ataupun di toko perikanan, vitamin untuk ikan terserah teman-teman, tapi kita masih sangat perlu untuk pemberian vitaminnya melalui proses pembibisan, teman-teman. Nah, umur burayak atau anakan ikan yang saya beri makan ini di depan saya ini berumur sekitar 1 bulanan, teman-teman. Karena tidak satu anakan dan prosesnya juga berbeda. Jadi ini ada yang 1 bulan lebih, ada yang 1 bulan, teman-teman. Karena ukurannya juga tidak sama. Tapi antara umur yang 1 bulan lebih dengan yang 1 bulanan itu tidak saling memakan ya, teman-teman. Karena di awal proses penebalan burayaknya itu tidak jauh beda. Oke, bagi teman-teman yang punya burayak di rumah bisa menerapkan pemeliharaan pembesaran burayak atau anakan dengan sistem air tenang. Selain hemat biaya untuk pembelian aerator, biaya listrik, ya, pemeliharaan burayak di air tenang ini bertujuan agar ikan nila yang kita pelihara itu akan lebih kuat terhadap
sedikit banyaknya kandungan oksigen yang ada di kolam, sehingga ketika besok kita besarkan di kolam air tenang atau kolam tanpa aerator, keadaannya sudah sangat stabil atau sudah dapat menyesuaikan dengan kondisi kolam tanpa aerator, karena sudah diberi penyesuaian sejak menetas hingga besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.